Oke, nah kita mulai saja. Saya buka dulu pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, siang, ataupun malam untuk kita semua. Jadi dari materi yang pertama saya berikan atau dari video yang sudah saya berikan bahwa saya sudah menjelaskan seperti apa algoritma round robin. Algoritma round robin keadaannya itu dia secara preemptif bahwa ada keadaan dia dipaksa berhenti karena dia punya apa? Dia punya keadaan kita atau quantum time atau kita sebut dengan kita. Nah, si quantum time ini adalah satuan waktu yang diberikan CPU untuk menjalankan proses yang terjadi di dalam CPU tersebut ketika ada algoritma round robin. Nah, jadi algoritma round robin yang akan kita selesaikan di sini contoh soalnya itu diketahui quality time yang dimiliki oleh proses ini itu ada 4. Waktu kedatangannya itu ada 0 dan proses yang terjadinya itu ada 5, ada dimulai dari P1, P2, P3, P4 dan P5 di mana burst time-nya atau yang kita maksud dengan lama waktu prosesnya P1 ada 4, P2 ada 9, P3 ada 6, P4 ada 5 dan P5 ada 3. Oke, nah dalam menangani kasus seperti ini, apa langkah pertama kita? Langkah pertama kita adalah mencari yang dinamakan dengan gancar. Gancar itu apa, Bu? Gancar itu adalah keadaan ketika burst time atau waktu proses kita kurangkan dengan kuantum yang diberikan oleh si CPU. Jadi prosesnya seperti apa? Langkah kita yang pertama. Nah, langkah kita yang pertama kita cari dulu burst time kurang kuantum untuk mendapatkan si gancarnya. Gancar ini nanti akan berfungsi untuk mengisi setiap tabel yang kita butuhkan sampai akhirnya kita bisa mengisi keadaan si TA. Oke, jadi kita proses dulu yang pertama. Dari mulai yang pertama, kita punya proses P1 yaitu ada 4. Burst time-nya kita kurangkan dengan kuantumnya. Jadi lama proses kurang dengan kuantum di sini 0, berarti di sini proses berjalan. Oke. Masuk ke P2. Nah, di P2 ini adalah keadaan dari 9 dikurangi dengan 4 sama dengan 5. Dia masih menyisakan waktu di 5. Inilah keadaan dari langkah-langkah dari round robin tadi yang di video sebelumnya, yang ketika prosesnya belum selesai jadi diletakkan ke belakang lagi. Berarti ini kita harus hentikan prosesnya. Oke, kita masuk ke P3. P3 kita punya 6, kita kurangkan dengan 4, kita masih punya sisa 2. Ini juga sama, kita harus hentikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktunya tidak cukup. Oke, saya sambung ke sini. Kemudian ada P4. Di sini P4 itu ada 5. Kita kurangkan dengan 4 sama dengan dapat 1. Di sini juga masih berhenti prosesnya. Kenapa? Karena dia masih kekurangan. Oke, yang terakhir ada P5 sama dengan 3. Maaf, saya ini dulu. 3 dikurang 4 sama dengan minus 1. Malah di sini kelebihan. Berarti prosesnya gimana, Bu? Prosesnya berjalan. Jadi proses yang jalan hanya ada 2, yaitu P1 dengan P5 saja. Jadi proses yang lain seperti apa, Bu? Proses yang lain kita lanjutkan kembali. Jadi kita cari gancar kedua. Nah, gancar kedua kita mulainya dari P2. P2 sama dengan sisa yang tadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Masih ada, berarti dia masih harus berhenti lagi. Nah, kemudian ada P3 yaitu 2 dikurang 4. Oke, yang ini berlebih jadi minus 2, berarti dia jalan. Nah, oke, kita ambil P4, 1 dikurang 4, ini juga berlebih minus 3, berarti dia jalan. Oke, masih ada, Bu. Yang ketiga masih. Si P2 kita belum selesai. Jadi yang ketiga kita selesaikan P2 yaitu 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Oke, berarti selesai. Sampai di sini prosesnya selesai. Oke, dari sini kita bentuk. Kita bentuk apa, Bu? Kita bikin penyelesaian dari tabel antriannya. Kita bentuk dulu sebuah tabel kecil dari proses gancar yang terjadi. Jadi di sini ada P1,
sebentar saya ambil. Kemudian di sini ada P2. Ini ada P1, P2, P3, P4, P5. Oke, yang kalau kita bentuk dia jadi seperti ini. Nah, keadaan paling awal itu adalah waktu kedatangan atau waktu tiba. Waktu tiba semuanya dimulai dari 0, atau P1 kita mulai dari 0. Nah, P1 kita mulai dari 0. Dengan keadaan dia selesainya di kapan? Dia selesainya di 4. Oke, dia ambil 4. P2 itu diselesaikan juga sampai di 4, berarti P2 di sini 8. P3 juga menyelesaikan 4, berarti di sini 12. P4 juga menyelesaikan 4, berarti 16. Nah, di sini P5 dia nggak mengambil kuantumnya 4, hanya 3, berarti di sini 19. Jadinya dia ditambah 3, bukan ditambah 4. Karena dia ditambah apanya, Bu? Ditambah dari keadaan proses kuantum yang dipakai si proses tersebut. Oke, lanjut. Apakah ini sudah selesai? Belum, kita masih ada. Gancatnya baru gancat pertama yang kita isi. Kita masukkan ke gancat kedua. Gancat kedua dimulai dari P2. Kemudian kita punya P3, P4. Oke. Nah, di sini P kedua itu ada 4 lagi yang diambil, berarti 23. P ketiga itu hanya 2 yang digunakan, berarti 25. P keempat itu hanya 1 yang digunakan, berarti 26. Ada lagi, Bu? Ada. Kita belum selesaikan si P2. P2 selesai, di sini terakhir. Dia hanya gunakan 1, berarti 27. Oke. Inilah antrian proses yang terjadi. Oke, dari sini kita coba untuk mengisi tabel kita. Jadi kita cari yang pertama adalah seperti si SJF kemarin, si first in first out kemarin, atau FCFS kemarin, first come first serve kemarin. Kita mulai dengan mencari waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, sehingga nanti kita dapat turn around. Oke. Waktu mulai kita tinggal lihat dari mana, Bu? Kita tinggal lihat saja dari keadaan awal setiap proses yang terjadi di tabel yang kita bentuk ini. Oke, P1 keadaan awalnya berapa? 0, karena waktu kedatangannya tadi 0. Kemudian P2 dia mulainya di kapan? 4. Ketika kapan? Ketika proses satunya selesai. P3 dimulai 8. Ketika apa? Ketika P1 dengan P2-nya selesai. Kemudian P4 dimulai dari 12. Ketika P1, P2, P3 selesai, baru mulai P4. Kemudian P5-nya kapan? Di waktu 16. Ketika P1, P2, P3, P4 selesai di 16, P5-nya kita mulai. Jadi ketika ada tabel seperti ini sangat membantu sekali. Oke, selanjutnya kita cari waktu selesai. Waktu selesai itu waktu akhir di belakangnya. P1 hanya terjadi di sini, tidak ada yang lain, dan dia selesainya di waktu kapan? 4. Langsung kita tuliskan 4. P2 ada 1, ada 2, ada 3, tapi kita ambil yang selesainya. Berarti yang selesainya dia di mana? 27. Kemudian P3 ada 1, ada 2. Selesainya di mana? Selesainya di 25. P4 ada 2, 16 dan 26. Selesainya di mana? Di 26, di waktu ke-26. Dan P5 ada berapa? P5 hanya 1, yaitu selesainya di waktu ke-19. Berarti dari sini menunjukkan bahwa ketika proses itu lebih dari kuantum, dia bisa masuk terakhir ke belakang dengan keadaan kita lihat P2, proses selesainya paling panjang 27. Nah, kita lanjutkan untuk mencari apa, Bu? Waktu tunggunya. Nah, mencari waktu tunggunya kita harus lihat keadaannya seperti apa. Saya bikin ini proses, kemudian ini waktu tunggu. Mencari waktu tunggu seperti apa, Bu? Ini P1, P2, P3, P4, P5. Untuk mencari ini kita harus lihat lagi dari sini. Nah, P1 tidak ada waktu tunggu karena dia yang pertama kali diproses, jadi kita langsung bikin 0.
Oke, untuk si P2 dia punya waktu tunggu. Waktu tunggunya yang mana? Harus si P1 dulu selesai, berarti ada waktu tunggunya 4. Kemudian harus selesai dulu keadaan P3, P4, P5, P2 ini. Nah, ini harus selesai dulu, di mana di sini keadaan, aduh, nih saya salah ya, dari P3 sampai P5 ya, ini kan P2 ya. Oke, jadi ini harus selesai dulu. Dari keadaan berapa, Bu? 19. Kita kurangi berapa? 19 kita kurangi 8. Kenapa? Karena ini adalah waktu dia menunggu. Dari sini, dari awal ini sampai ke sini dia harus proses menunggu dulu, menyelesaikan P3, P4, P5. Baru dia dikerjakan lagi. Berarti itu waktu tunggu dia. Masih ada lagi, Bu. Masih yang terakhir ini. Ini kan P2 juga. Nah, dari sini sampai di sini diselesaikan juga ini P2, ini juga P2. Nah, ada dari 26 dikurangi dengan 23. Hasilnya itu 18. Oke. Saya hapus dulu, besar sekali ya. Biar muat. Jadi 19 dikurangi 8 ditambah 26 kita kurangi dengan 23, yang hasilnya sama dengan 18. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, ada P3. Si P3 bisa dikerjakan ketika P1, P2-nya sudah selesai. Berarti dia ada waktu tunggu selama 8 dulu di sini. Ada waktu tunggu 8 ditambah dengan keadaan P3 lagi. P3 di sini. Nah, waktu tunggunya itu adalah di keadaan 23 dikurangi dengan 12. Jadi ini diproses dulu. 23 dikurangi 12 sama dengan 19, karena 8 ditambah 11 jadi 19. Oke, P4. P4 ada 1, ada 2. P4 itu dimulai dari 12-nya dulu, dia tunggu. Baru dia bisa dimulai. Kemudian ini dari mulai berapa, Bu? Dari mulai 25 dikurangi dengan 25 dikurangi dengan 16. Tuh kita dapat 12 ditambah 9, 21. Oke, P5 hanya satu kejadian dengan keadaan dia harus menunggu sampai 16. Jadi rata-rata waktu tunggunya di sini adalah, kita masukkan dulu waktu tunggu 0, 18, 19, 21 dan 16. Oke, sekarang kita sudah bisa untuk mencari si TA. Nah, rumus si TA apa, Bu? Rumus si TA seperti yang kita bahas kemarin, rumus TA adalah waktu tunggu ditambah dengan burst time atau lamanya kita mengeksekusi. Jadi itu kita tambahkan ini 4 ini, ya kan? Kita tambahkan dengan ini lama proses atau burst time. Jadi ini 4, 9 ditambah 18 nanti ada 27, ya kan? 9 tambah 18 ada 27, kemudian 19 tambah 6 ada 25, kemudian 21 tambah 5 ada 26, 16 tambah 3 ada 19. Jadi kalau dijumlahkan, jumlah dari TA sama dengan 100. Ya, saya kecil dulu. Jadi kalau dijumlahkan itu jumlahnya adalah 101. Kalau dibagi 5 sama dengan 20,2. Oke, jadi ini ada 20,2. Jadi jawabannya adalah rata-rata dari si TA dalam proses ini itu adalah jumlahnya 20,2. Nah, jadi dari situ pasti kamu sudah paham seperti apa sih round robin bekerja. Dia round robin bekerja berdasarkan
time quantum yang diberikan, yang nanti time quantum itu dirubah dulu jadi Gantt chart, kemudian dibentuk dalam tabel antrian yang nanti akan membantu kita mengisi tabel, baru kemudian kita cari waktu tunggunya, kita masukkan, baru kita cari rata-ratanya. Seperti itulah mencari round robin. Memang agak sedikit panjang tapi tidak sulit kok. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Saya harap ini akan sangat membantu sekali untuk kamu. Saya akhiri penjelasan saya tentang round robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.